Ini mah nggak usah dianggap serius kali. Kalau dianggap serius, ini konsekuensinya fatal. Ini sama aja sedang menego kedaulatan rakyat. Dan konyolnya lagi Prabowo membandingkan dengan Malaysia, Singapura, India. Lah mereka itu parlementer, sedangkan kita presidensial. Kalau emang serius mau begitu ya udah, ya oke-oke aja. Tapi presiden juga dipilih DPR. Kalau mau serius jangan setengah-setengah. Yang dulu susah bunyi, yang sekarang asal bunyi. Salam logika. Dalam sambutannya di acara ulang tahun Golkar yang ke-60, Pak Prabowo mengusulkan agar sistem pemilu dikembalikan ke seperti dulu, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD dengan alasan efisiensi dan menghemat anggaran negara. Apakah itu artinya Pak Prabowo akan menjiplak sistem pemilu di zaman Orde Baru, di mana presiden dan wakil presiden dipilih oleh anggota DPR dan gubernur akan dipilih oleh DPRD? Menurut gua, ini adalah sebuah alarm yang harus diwaspadai. Karena dengan sistem itu, rakyat tidak bisa memilih calon pemimpinnya secara langsung. Mestinya yang dibenahi adalah pengaturan dan penegakan hukumnya, bukan serta-merta mengubah sistemnya. Kalau sistemnya yang diubah, tidak mustahil akan semakin mengokohkan oligarki dan hegemoni para elit. Sebenarnya yang terjadi saat ini adalah partai dan elit bersaing dengan politik uang. Dan itulah yang membuat biaya pemilu semakin mahal. Percayalah, kalau sistem pemilu dikembalikan ke seperti dulu, kita tidak akan pernah menemui pemimpin seperti Ahok, Anies, Ganjar, Ibu Risma, Pak Pram, dan lain-lainnya. Yang ada hanyalah pemimpin-pemimpin boneka yang akan menurut sama mereka, bukan sama rakyat. Lagian, kalau Pak Prabowo mau menghemat anggaran, lihatlah ke dalam Pak. Bagaimana Bapak membentuk menteri, wakil menteri, bahkan ada utusan presiden khusus. Harusnya Bapak mulai dari sana dengan mengurangi orang-orang yang tidak penting sehingga gaji untuk mereka bisa dialihkan kepada rakyat. Atau dengan kekuasaan yang Bapak punya, Bapak bisa ngepus anggota DPR untuk mensahkan undang-undang perampasan aset. Kalaupun DPR tidak setuju dengan kekuatan Bapak bisa menertibkan peraturan pemerintah. Oke Pak, itu saja dari saya. Prabowo kembali lagi buka wacana gubernur, bupati, wali kota kembali dipilih oleh DPRD. Kalau saya sih sebetulnya sependapat, malah saya lebih ekstrem lagi, otonomi daerah dihapuskan saja. Pemilihan umum hanya dilakukan 5 tahun sekali, yaitu memilih presiden dan memilih wakil rakyat. Bupati, wali kota, gubernur biar ditunjuk oleh presiden. Karena otonomi daerah, dengan adanya sistem pemilihan langsung ini, bupati, gubernur, dan wali kota terpilih merasa bahwa dia adalah raja. Dia tidak bisa diatur oleh siapapun. Dia yang menentukan apa yang harus dia lakukan 5 tahun ke depan. Karena tidak ada lembaga yang dia takuti. Karena tidak ada institusi yang dia takuti. Karena dia tidak punya atasan langsung. Maka oleh karena itu menurut hemat saya lebih ekstrim lagi. Otonomi daerah bubarkan saja. Karena hanya menimbulkan perpecahan horizontal. Perpecahan antar individu, perpecahan antar keluarga. Ya. Selain itu juga, apabila nanti bupati, wali kota, dan gubernur ditunjuk oleh presiden, maka bupati, wali kota, presiden itu dia punya atasan langsung, yaitu presiden yang sewaktu-waktu bisa diganti, yang sewaktu-waktu bisa direvisi. Maka oleh karena itu, menurut hemat saya, bupati, gubernur, wali kota biar ditunjuk oleh presiden.
pemilihan hanya dilakukan 5 tahun sekali, yaitu memilih DPR, DPR RI, dan Presiden. DPD hapuskan juga, karena kan DPD itu tidak ada tidak ada fungsinya, hanya menghabiskan anggaran, hanya pemborosan semata. Maka oleh karena itu, pendapat ini harus dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan di Republik ini. Sekian dan terima kasih. Apa sistem ini? Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari? Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Kalau saya, ya, jangan terlalu dengar itu konsultan asing itu loh. Ya. Saya sekali lagi, saya tidak mau mengajak kita untuk anti orang asing, tidak. Tapi belum tentu mereka mikirin kita kok, ya kan? Hah? Ya kan? Kalian harus bikin demokrasi. Sebaiknya kalian kalau bisa tiap 3 bulan pilkada. Belum tentu dia, iya kan? Jadi saudara-saudara tadi, saya kira acara malam ini ya bagus tadi, tari-tari gitu, saya suka juga itu. Tapi ini tadi sesuatu yang buah dari acara malam hari yang paling penting tadi, keberanian seorang ketua umum partai menyampaikan sesuatu yang menjadi pembicaraan semua partai. Benar nggak, ketua umum partai, benar nggak? Kalian kembali dari pilkada kapok nggak? Benar nggak? Yang menang yang kalah begini semua.